Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan hari ini kita akan membahas teori hegemoni Gramsci yang disajikan oleh kelompok 10. Kemudian kelompok 10 beranggotakan saya sendiri, Ahmad Zainul Abidin, yang kedua Siti Fatimah, dan yang terakhir Halimatus Sa'diyah. Pengertian teori hegemoni Gramsci. Teori hegemoni dikemukakan oleh Antonio Gramsci, merupakan seorang pemikir Marxis dari Italia. Teori tersebut seringkali disebut juga sebagai teori kultural atau ideologis general dan digunakan untuk memahami bentuk-bentuk politis, kultural, dan ideologi yang dianggap memiliki kekuatan untuk memformasi masyarakat. Dikemukakan oleh Farouk pada tahun 1988 halaman 61. Konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Dikemukakan oleh Simon pada tahun 2001 halaman 19. Makna hegemoni. Kata hegestai dari bahasa Yunani merupakan akar kata dari hegemoni yang mempunyai pengertian memimpin, kepemimpinan, kekuasaan yang melebihi kekuasaan yang lain. Dalam penjelasannya, hegemoni merupakan sebuah dominasi kekuasaan suatu kelas sosial atas kelas sosial lainnya melalui kepemimpinan intelektual dan moral yang dibantu dengan dominasi atau penindasan. Bisa juga hegemoni didefinisikan sebagai dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok yang lain dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominasi terhadap kelompok yang didominasi atau dikuasai diterima sebagai sesuatu yang wajar dan tidak mengekang pikiran. Sastra dalam pandangan teori hegemoni. Dalam kerangka teori hegemoni Gramsci, kesusastraan yang merupakan salah satu bagian dunia gagasan, kebudayaan superstruktur bukan hanya sebagai refleksi dari struktur kelas ekonomi atau infrastruktur yang bersifat material, melainkan sebagai salah satu kekuatan material itu sendiri. Sebagai kekuatan material, dunia gagasan atau ideologi tersebut berfungsi untuk mengorganisasi massa manusia, menciptakan tempat yang di atasnya manusia bergerak. Farouk 2003 halaman 62. Konsep hegemoni dipakai untuk menganalisis proses kultural dalam peranannya yang aktif atau konstitutif. Di samping itu juga dipakai untuk menganalisis bentuk-bentuk kultural oposisional dan alternatif yang mungkin menentang tatanan dominan, bahkan ketika bentuk-bentuk itu masih terbungkus atau termarginalisasikan oleh batas-batas dan tekanan hegemonik. Menurut William via Farouk 2003 halaman 79. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai 3 tingkatan hegemoni menurut Gramsci. Yang pertama ada hegemoni total. Hegemoni yang ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Yang kedua, ada hegemoni yang merosot. Menurut Gramsci, pada tahap ini terjadi potensi disintegrasi atau potensi konflik yang tersembunyi di bawah permukaan. Artinya, sekalipun sistem yang ada telah mencapai kebutuhan dan sasarannya, namun mentalitas massa tidak sungguh-sungguh selaras dengan pemikiran yang dominan dan subjek hegemoni. Yang ketiga ada hegemoni minimum. Hegemoni yang paling rendah tingkatannya. Hegemoni ini bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomi, politik, dan intelektual. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.